Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Pengemudi ojek online atau ojol dan para pekerja angkutan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Senin ini. Adapun tuntutan yang akan disampaikan berkaitan dengan pemberian THR bagi para pekerja angkutan. Dan untuk melihat secara langsung jalannya aksi sudah bergabung bersama kami Mardika Utama, koresponden CNN Indonesia. Selamat siang Dika. Dika, apakah aksinya sudah berlangsung dan bagaimana dengan jalannya aksi tadi? Tuntutan mereka adalah meminta THR. Adakah tanggapan dari Kementerian Tenaga Kerja atas tuntutan para pendemo hari ini? Ya, selamat siang Yuda. Betul sekali tadi aksi unjuk rasa yang digelar oleh masa aksi dari pengemudi ojek dan juga taksi online berlangsung pada pukul 10.30 dan selesai tadi pada pukul 11.30 dan saat ini aksi massa ini sudah berakhir karena hujan turun dengan cukup deras di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan dan yang lebih penting lagi tadi masa aksi sudah ditemui oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Wakil Menteri Immanuel Ebenezer. Terkait dengan tuntutan yang mereka suarakan sejak awal adalah mereka meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan turut andil untuk menekan aplikator atau perusahaan agar memberikan tunjangan hari raya atau THR pada hari Lebaran nanti. Dan tadi Immanuel Ebenezer di depan sekitar 40 sampai 50 orang masa aksi yang terdiri dari pengemudi ojek online, taksi online dan juga kurir memastikan bahwa pemerintah sudah meminta para aplikator atau perusahaan untuk nanti memberikan tunjangan hari raya. Dan saat ini memang belum diketahui seperti apa teknisnya, apakah Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan surat edaran dalam bentuk imbauan ataupun juga akan memberikan surat keputusan menteri yang artinya ini sifatnya memaksa dan juga mengikat bahwa aplikator diwajibkan untuk memberikan tunjangan hari raya masih akan diputuskan lagi. Tetapi kemudian tadi Wakil Menteri Immanuel Ebenezer juga menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak aplikator dan tengah merumuskan teknis pemberian tunjangan hari raya. Apakah nanti namanya akan berupa bonus, apakah berupa tunjangan-tunjangan yang lain begitu, tetapi ia memastikan atau mengharapkan tunjangannya adalah dalam bentuk uang untuk hari raya nanti. Ini menarik Yuda, karena kalau kita mengacu kepada peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 menyatakan bahwa mereka yang berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya adalah pekerja yang terikat PKWTT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Sementara kalau kita melihat lagi pengemudi ojek online baik taksi, ojek ataupun kurir ini mereka sifatnya atau kontrak kerjanya adalah berupa kemitraan dengan aplikator yang mana aplikator tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk memberikan tunjangan hari raya. Tetapi tadi masa aksi yang saya wawancarai menyatakan bahwa seharusnya mereka ini tidak lagi dianggap atau dipandang sebagai mitra, tetapi juga sebagai pekerja karena sudah memenuhi beberapa unsur yang cukup untuk disebut sebagai pekerja. Di antara adalah ada pekerjaannya, kemudian ada upahnya yang mereka dapatkan dan juga mereka terima setiap hari begitu. Dan mereka juga merasa telah berkontribusi yang sangat besar bagi ekonomi, terutama bagi perusahaan-perusahaan aplikasi. Dan kalau kita melihat hasil survei misalnya yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan juga Bain & Company tahun 2024, nilai transaksinya atau total transaksi transportasi online dan juga kurir makanan online ini mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat. Dari total data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa ada 5 juta pengemudi ojek online yang ada di Indonesia. Dan tadi sekali lagi ditegaskan Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa untuk THR nanti dipastikan para pengemudi ojek online dan juga taksi online ini akan mendapatkan tunjangan hari raya pada hari raya Idul Fitri. Nah pertanyaannya apakah besarannya ini akan disesuaikan dengan upah minimum regional atau UMR di masing-masing daerah atau bagaimana nanti yang akan dirembukan lagi atau dibicarakan lagi oleh pemerintah kepada aplikator. Tetapi saat ini, sementara kalau saya mengutip keterangan dari Immanuel Ebenezer bahwa pemerintah sifatnya adalah memaksa para perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya sebagaimana yang dituntutkan oleh
aksi massa yang tadi sudah menyuarakan suaranya pada pukul 10.30 sampai pukul 11.30 Senin siang ini. Yuda, kembali ke Anda. Baik, sangat kabar baik ya buat para pengemudi ojol karena tadi Anda katakan kontribusi mereka terhadap perekonomian dan juga para pelanggan cukup besar untuk menopang nasib para pengguna kendaraan juga. Terima kasih untuk live-nya Mardika, selamat bertugas kembali.